publik hari ini nggak cari namanya wali, nggak cari namanya wali punya karomah yang mereka katakan di kitab-kitab mereka, tapi publik butuh penjelasan. Publik itu cari penjelasan terkait tentang narasi Ba'alawi. Nah, kalau kita kaitkan nasab atau nasib gitu kan, pertahankan nasab atau pertahankan nasib gitu kan, kalau nasab dipertahankan tapi publik pergi buat apa? Yang dipertahankan itu nasab atau sebenarnya sedang mempertahankan nasib mereka. Nasab tanpa percaya sama aja simbol yang kosong. Saya ada pertanyaan sederhana yang mau saya sampaikan ke publik gitu ya. Bukan pertanyaan agama, bukan soal iman gitu kan, tapi soal logika hidup sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan satu klaim itu sudah nggak lagi dipercaya oleh publik, apakah kita masih pantas untuk memaksanya supaya untuk dipertahankan? Atau justru sebenarnya ada timbul pertanyaan, apa yang salah dengan caranya? Apakah ada yang memang dalam struktur narasi Ba'alawi ini untuk memaksa publik supaya percaya? Nah, kalau misalkan mereka membuat video, kemudian bernarasi di ruang publik, tentunya mereka akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Namun ketika kita melihat narasi itu dibangun, diproduksi di sosial media, justru kepercayaan publik terhadap narasi mereka itu runtuh gitu loh. Dan ini kita bisa membaca pola dari narasi mereka. Dan kita bukan bilang nasab, tapi membahas terkait kepercayaan publik. Sebuah video ya di-shoot dengan kamera yang bagus, kemudian sound yang bagus, ada background efeknya, kemudian ada narasi yang sudah disiapkan gitu ya. Terus kalau tidak memberikan dampak kepercayaan kepada publik, terus bagaimana gitu loh. Nah, kenapa saya katakan publik itu penting? Ya, saya katakan mereka kan dulu merasa publik itu tunduk kepada otoritas mereka. Namun sekarang publik itu bisa membandingkan. Dan masalah hari ini bukan lagi siapa yang paling mulia, siapa yang paling suci. Tapi siapa yang masih bisa menjelaskan apa narasi mereka di ruang publik. Kalau kita lihat ya, riset saya kemarin 8% yang dikatakan narasi Ba'alawi yang diproduksi sekian banyak ya, dibuat sebuah susunan kalimat yang mempertegas bahwa mereka adalah dia nabi. Publik itu percaya kepada narasi mereka hanya 8%. Rentang angkanya 7 sampai 14%. Itu rentang datanya yang kita amati polanya. Dan mayoritas publik itu ragu dan menolak. Kenapa saya katakan seperti ini? Data sosial itu bukan sebuah bantahan ataupun hukum agama. Tapi sebenarnya narasi mereka hidup di ruang sosial. Hidup sebagai narasi untuk menggantikan uji klaim, menggantikan verifikasi. Ya, mereka sibuk membuat sebuah narasi dan membuat sebuah upaya untuk publik percaya terhadap nasab mereka. Nah, tentunya kalau kita melihat perubahan perilaku diikuti dengan perubahan zaman. Nah, sebenarnya apa sih yang berubah di zaman sekarang ini? Zaman yang
tradisional versus modern, katakanlah ya. Dukun dengan dokter, gitu kan. Dulu orang percaya itu karena takut untuk mengkritik, takut untuk menyerang, takut untuk mempertanyakan. Dan sekarang orang percaya juga dan akhirnya percaya kalau hal itu masuk akal. Oh, ternyata dulu itu dibuat kita takluk, dibuat kita tidak mau mempertanyakan rasa mereka karena hal ini loh. Jadi logika mereka sekarang masuk akal semuanya. Kenapa? Karena narasi mereka sudah masuk ke media sosial, budaya debat dan krisis otoritas. Ini yang menjadi perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, kalau kita bahas kenapa narasi Baal itu mulai retak, ya, karena 3 pola yang selalu mereka buat secara sistematis di dalam narasi mereka. Yang pertama, ya, mengalihkan isu kepada adab dan akhlak. Ya, adab menggantikan bukti supaya mengunci kepada masyarakat. Kalau adab dan akhlaknya mengkritiki zuriat Nabi, maka kamu kafir. Dan seterusnya. Maka kamu tidak dapat syafaat Nabi, dan seterusnya lah. Ini yang paling penting, pola itu. Yang kemudian yang kedua, otoritas menggantikan sebuah metode. Mereka mengunci dulu. Mengunci otoritas ulama. Supaya apa? Orang nggak mau ada yang mengkritik. Ya kan? Orang mengkritik loh, kamu nanti nggak mengakui dong pengakuan daripada Syekh Al-Bantani. Kamu nggak mengakui dong ilmuwan Bahasa Mazhar yang mengakui habaib ada juga Nabi. Kan itu. Coba perhatikan ya, setiap narasi baik Kibin ataupun Ba'alawinya selalu konsisten. Ya. Kemudian yang ketiga, emosi menggantikan sebuah jawaban. 3 hal itu tadi. Konsisten dengan 3 hal itu tadi. Pola-polanya coba bandingkan saja. Dan coba nanti dipraktekkan dengan apa yang semalam sudah Gus Rocky sampaikan. Ciri-ciri dalam narasi mereka. Tiga item yang semalam disampaikan. Ciri-cirinya Irfani, Burhani ataupun Irfani, Burhani atau Bayani. Ya, 3 itu. Coba buktikan ciri-cirinya seperti apa. Kalau setiap pertanyaan dijawab dengan adab, lama-lama publik bertanya loh. Kenapa sih adab dipakai buat menutupi diskusi? Buat apa sih pengakuan-pengakuan ulama digunakan hanya untuk menutup sebuah argumen? Publik ini udah nggak bodoh loh, publik cerdas sekarang itu. Bagi yang mau menggunakan akal pikir, bagi yang mau menggunakan rasional, bagi yang menggunakan akal sehat. Kalau masih mempercayai hal-hal adab dipakai untuk menutup, ya berarti masih kibin. Itu aja selesai. Di publik itu antara akal sehat udah terbagi. Kalau yang tidak menggunakan akal sehat sudah banyak kibin. Ya, nah, adab mulia ya, tapi bukan sebagai alat sensor kebenaran sebenarnya. Adab itu mulia. Ya, nah, kalau misalkan seluruh kebenaran ditutup dengan 3 hal tadi itu, mengalihkan isu kepada adab dan akhlak, kemudian mengunci otoritas ulama, kemudian serangan personal, ya, emosional, terus apa? Pengkritiknya dihabisin tuh, ya, dibikin thumbnail, ya, pakar versus pakar. Ya buat apa kalau memframing seperti hal itu? Mengalihkan hal itu gitu loh, mengalihkan kepada sesuatu hal yang memang tidak menjawab keresahan atau pertanyaan publik. Mbak Alawi cucu Nabi atau bukan? Gitu loh. Kan publik bertanya. Nah, kalau misalkan yang kita bicara di publik itu adalah sebuah diskusi yang sehat, tentunya narasi mereka itu membawa dampak yang
luar biasa terhadap kepercayaan publik. Tapi hasilnya enggak. Dari kemarin saya sampaikan, dari 2.300 komentar gitu ya, lintas kubu dengan margin of error adalah 2, berapa kemarin lupa, 3% ya. Dimana ini bukan hal tentang sebuah hal satu orang dua orang nyinyir gitu ya. Ini pola, dan pola itu berulang, pola itu konsisten, pola itu bisa diuji, bisa dianalisis di sosial media. Kemudian 34% itu percaya terhadap narasi daripada pro tesis keiman. 29% itu percaya bersyarat dan 63% itu condongnya percaya. Percaya bersyarat itu sama dengan arah kepercayaan, bukan netral, bukan menolak. Itu sudah jelas. Bisa dicek sendiri datanya, bisa dibuat simulasi ulang, dihitung ulang. Lihat berapa persen buzzernya. Itu bisa dilihat kok, bisa dibuka kok. Kalau tidak mau pakai sistem ataupun tidak paham tentang pengkodingan dalam menganalisis hal ini, ya manual berarti. Ambil komentar di publik, video apa ya secara acak ya, video protesis, video yang amplifier yang mendukung dan yang pro, kemudian video yang memang orang Bali sendiri yang menyampaikan. Cek saja datanya. Ya kan? Rubah ke CSV ataupun Excel, hitung manual aja satu-satu. Ada 3.000 komentar ya hitung aja 3.000 komentar, silahkan. Kalau tidak percaya sampling. Gitu loh. Nah, kalau misalkan hal itu menjadi sebuah patokan, ya kan mereka kan begitu. Harus dihitung total ya. Kok saya nggak perlu hitung total? Kalau satu video ada 1.000 komentar, kalau ada video ada 3.000 komentar, ya saya nggak hitung semua 3.000. Saya ambil sampel saja, 100 misalkan per video. Ya, supaya apa kita melihat? Kita nggak perlu menguji sebuah data itu harus betul-betul urut. Kan kalau mereka harus urut, nggak apa-apa. Buktikan satu-satu aja. Arah kepercayaan kemana, kemudian siapa yang paling banyak buzzer. Kalau misalkan buzzernya banyak dalam sebuah diskursus panjang, ya berarti ini bukan kebenaran, tapi ini dijaga. Dan kenapa kalau saya katakan narasi keimat lebih dipercaya publik? Ya, karena poin penting itu tidak minta imun, tidak terorganisasi. Seluruhnya berbicara hal yang berbeda, narasi yang berbeda, tidak ada unsur, tidak ada pola konsisten, bahwa saja narasi dibuat secara mobilisasi dengan urutan-urutan ataupun dengan format yang kita bisa ketahui polanya dengan Ba'alawi. Narasi keimat beda dengan Kiai Junur Ihya. Narasi saya beda dengan Gus Aziz Jazuli. Beda lagi dengan Kiai Ubaidillah dan seterusnya. Tidak ada pola yang memobilisasi narasi massa, nggak ada. Gitu kan. Nah, yang membuat keimat kuat itu bukan karena beliau itu yang paling benar, tapi karena beliau tidak takut salah. Kalau orang yang nggak takut salah, orang yang tahu kebenaran, dia akan ngebuka, dia akan takut. Tapi kalau misalkan orang yang takut dengan kebenaran dibuka, ya mereka akan mencari hal sesuatu untuk membungkam kritik ataupun membuat percaya publik atau memanipulasi opini. Guru saja mau dikoreksi kok. Dosa juga mau membuka diskusi kok. Nah, ini yang bisa kita analogikan. Dan kalau kita lihat perbandingan langsung, narasi Baal dengan narasi keimat, narasi Baal sakral. Kalau narasi keimat itu rasional. Kemudian narasi Baal itu defensif. Keimat rasional. Ya. Narasi Baal itu emosional. Narasi keimat pro-nya ya, pendukungnya tenang, santai, guyonan, bercandaan. Coba lihat kalau saya dengan 3 sekawan mantan kibin saya, Gus Aja dan Gus Halim. Ketika di 2 channel kita membahas khurafat, kita bercanda-bercanda. Tenang, santai, slow. Nah, kemudian yang terakhir adalah narasi Ba'alawi itu menutup diskusi. Justru narasi keimat itu yang membuka diskusi. Buktinya apa? Ya, sudah saya sampaikan kemarin, tahun lalu di bulan Mei 2025, Kiai Salim dengan tim dan mengutus tim untuk bertemu dengan Rabitul Alawiyah
mendiskusikan untuk mengajak debat antara Kiai Imad dengan Robert Alawiyah, dan Robert Alawiyah bisa memberikan rekomendasi untuk Habib Rizik misalkan, Habib Taufik Assegaf ataupun Habib Lutfi. Namun nyatanya tidak, mereka menolak kok untuk memberikan rekomendasi itu. Dan nggak mau diskusi. Kalau kita mau memframing, harus tahun lalu kita framing. Tapi kita enggak. Kita anggap hal biasa. Padahal juga saya sebenarnya sudah menunggu berita itu untuk di-up atau speak up Gus Alijen ke publik. Tapi ya dengan waktu dan saya lupa itu, ya kemarin keungkap lagi, kebuka lagi gitu. Tapi kalau nanti Mbak Lami nemuin yang hal baru, langsung di framing. Wow, Imad kabur. Ini ada kemarin ketemu dengan ke Imad. Ya sebenarnya gini loh. Kalau mau diskusi benar, kedua belah pihak itu sowan. Ini sudah benar nih. Pihak ke Imad ini sowan ke Robert Alawiyah. Udah benar gitu kan. Yuk, kapan mau diskusi? Memungkinkan atau tidak? Kapan waktunya? Toh sudah kita tentukan, baru kita publis. Ya. Publik hari ini nggak cari namanya wali. Nggak cari namanya wali punya karomah yang mereka katakan di kitab-kitab mereka, tapi publik butuh penjelasan. Publik itu cari penjelasan terkait tentang narasi Ba'alawi. Nah, kalau kita kaitkan nasab atau nasib gitu kan, pertahankan nasab atau pertahankan nasib gitu kan, kalau nasab dipertahankan tapi publik pergi, buat apa? Yang dipertahankan itu nasab atau sebenarnya sedang mempertahankan nasib mereka. Nasab tanpa percaya sama aja simbol yang kosong. Itu loh. Apa yang mereka bertahankan di publik kalau sudah narasinya sudah low bed, sudah runtuh, belum decline. Runtuh saja dulu ya, runtuh. Kenapa? Ini efek publik mulai bertanya. Ini kita membaca kepercayaan publik loh, bukan asumsi saya, bukan pendapat saya, tapi saya membaca bagaimana publik itu berpendapat. Publik itu memberikan pendapat tuh nggak hanya satu. Dan sekarang kalau publik di mana-mana, mau di TikTok, di Komal ya, ataupun di Facebook atau di YouTube misalkan, kalau sudah tidak mempercayai narasi Ba'alawi, ya mereka sah-sah saja, itu hak mereka. Tapi fungsinya otoritas nasab apalagi yang mau dipertahankan? Kalau nasib mereka itu ditentukan dari sebuah ya unsur ekonomi lah, ekonomi, sosial, budaya, nasib mereka untuk bertahan ya di balik nasab, sehingga nasab itu kan tembok bagi mereka. Tembok, nah para habaib itu di belakangnya tuh tembok. Nah, tembok itu udah mulai lentur, goyang, ya udah mulai doyong, gampang di goyang-goyang begini dan seterusnya. Dan akhirnya nanti runtuh, gitu loh, runtuh. Akhirnya tidak ada benteng lagi, ya akhirnya casingnya kelihatan semua habaib ini. Ini yang akan terjadi ke depan. Dan kalau publik sudah tidak percaya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang harus dibela, tapi apa yang harus diperbaiki. Dan kita sebenarnya bukan membenci Ba'alawinya, bukan membenci orangnya, bukan membenci personalnya, tapi meninggalkan sebuah narasi lama menuju standar yang rasional. Demikian dari saya. Terima kasih.